秀，背叛家族，背叛人类，出子川秀的一切之物，剥夺其子川。Halo semuanya, apa kabar kalian semua? Admin berdoa semoga kalian selalu baik-baik saja. Kali ini admin akan melanjutkan cerita Donghua dari Park Reaper. Setelah di episode sebelumnya, Jichuan Xiu membunuh Lei Hong dan diserang oleh seluruh pasukan suku iblis, dan kemudian menahan Cardan sebagai sandera agar bisa melarikan diri dari kamp pasukan suku iblis. Langsung saja tanpa ngoceh-ngoceh lagi, kita masuk ke ceritanya. Melihat Cardan yang dijadikan sandera oleh Jichuan Xiu, Yulin pun menawarkan sebuah kesepakatan kepada Jichuan Xiu. Namun Jichuan Xiu juga tidak bodoh. Dia langsung menolak tawaran dari Yulin. Pada saat yang sama, pasukan suku iblis di bawah komando Yulin mulai bergerak dan mengepung Jichuan Xiu yang sedang menyandra Cardan. Melihat itu, Jichuan Xiu tidak panik, juga langsung meminta kuda dan menyampaikan kalau mereka tidak boleh mengejar dalam waktu 24 jam. Yang mana nyawa Cardan akan dijadikan sebagai jaminannya jika pasukan suku iblis bertindak gegabah. Pada saat Jichuan Xiu menyampaikan penawaran kepada suku iblis, terlihat salah satu komandan yang menyelinap untuk menyerang Jichuan Xiu dari belakang. Akan tetapi Jichuan Xiu sendiri sudah menyadari keberadaannya dan langsung membunuh orang itu dalam satu kali gerakan, yang mana hal itu mengagetkan semua orang yang ada di sana, dan tidak menyangka Jichuan Xiu bisa menyadarinya. Setelah itu Jichuan Xiu mulai menghitung mundur untuk pasukan suku iblis agar segera menyiapkan permintaannya. Tapi salah satu bangsawan yang bernama Luosi tidak menghiraukan tindakan Jichuan Xiu dan malah ingin membunuhnya. Melihat itu, Yulin pun tidak bisa tinggal diam dan menyuruh Luosi untuk diam karena Cardan yang ada di tangan Jichuan Xiu. Sampai terjadi perselisihan di antara Yulin dengan Luosi. Tapi karena Cardan di tangan Jichuan Xiu, Yulin pun memerintahkan pasukannya untuk menangkap Luosi. Baru setelah itu, Yulin pun memerintahkan pasukannya agar membuka jalan untuk Jichuan Xiu. Setelah itu, Jichuan Xiu pun keluar dengan Cardan sebagai sandera yang dia bawa untuk pergi. Melihat Jichuan Xiu yang beranjak pergi, Yulin pun mengancam Jichuan Xiu, yang mana jika Jichuan Xiu tidak melepaskan Cardan, dia akan mencari Jichuan Xiu dan membunuhnya. Setelah mendapatkan kuda yang dia inginkan, Jichuan Xiu pun langsung pergi dari kamp pasukan suku iblis bersama dengan Cardan. Saat di perjalanan terlihat kondisi Jichuan Xiu yang sudah lemah, sampai dia terjatuh dari kuda yang ditungganginya. Melihat itu, Cardan pun langsung membantunya untuk berdiri dan membawanya bersandar di sebuah batu. Yang kemudian Cardan memberikan obat yang dia sembunyikan kepada Jichuan Xiu. Cardan pun menyampaikan keterkejutannya karena Jichuan Xiu mampu bertahan dari serangan tapak kegelapan yang dikeluarkan oleh Yulin dan Kadun. Cardan juga menjelaskan kalau tapak kegelapan adalah seni bela diri paling mematikan yang ada di kekaisaran suku iblis. Setelah itu, Cardan menanyakan kelayakan Jichuan Xiu untuk membunuh Lei Hong dengan resiko yang sangat besar. Mendengar itu, Jichuan Xiu menjelaskan kalau Lei Hong telah membunuh orang yang paling dia hormati. Cardan yang kesal juga menanyakan perasaan Jichuaning jika mengetahui Jichuan Xiu mati.
Mendengar itu, Jichuan Xiu pun hanya bisa menghela nafas karena dia masih bisa selamat. 没有考虑自己会死这样的情况，还好，果然没。 Sementara itu di aula perjamuan, terlihat para komandan suku iblis yang terluka. Kadun yang melihat situasi ini langsung menghampiri Yulin untuk melemparkan tanggung jawab kepadanya. Pada saat yang sama datang Kalan yang berpura-pura terkejut dengan apa yang telah terjadi di aula perjamuan. Melihat itu, Yulin memberitahu Kalan kalau Jichuan Xiu memberontak dan membawa Kardan pergi. Dengan itu, Kalan pun langsung memojokkan Kadun dengan kata-katanya. Malu karena dipojokkan oleh Kalan, Kadun pun langsung pergi tanpa basa-basi. Di sisi lain, Jichuan Xiu dan Kardan masih terus berjalan agar bisa melarikan diri dari pasukan suku iblis yang mengejarnya. Sampai waktu yang telah dijanjikan pun telah tiba, dan Jichuan Xiu menyuruh Kardan untuk kembali ke campnya. Sebelum pergi, Jichuan Xiu memberitahu Kardan kalau Yulin adalah pria yang baik, dan meminta Kardan untuk melupakan Sterling. Tidak menjawab, Kardan pun langsung pergi dari sana. 忘记斯特林吧，这样你会幸福一点。 Setelah berpisah dengan Jichuan Xiu, Kardan bertemu dengan pasukan suku iblis yang mencarinya. Prajurit itu langsung menanyakan Jichuan Xiu, tapi Kardan tidak memberitahunya dengan alasan kalau dia pingsan saat dibawa Jichuan Xiu. Sementara itu di aula perjamuan, Kaisar Dewa Iblis memeriksa semua mayat yang telah terbunuh oleh Jichuan Xiu. Heisha juga melaporkan kalau ada 4 komandan, 2 kapten, dan 7 bangsawan yang telah mati. Mendengar itu, Kaisar Dewa Iblis langsung berteriak marah karena telah membiarkan Jichuan Xiu lolos dan membawa Kardan pergi. Kadun yang dipojokkan oleh Kalan menyalahkan Yulin yang telah melepaskan Jichuan Xiu. Mendengar itu, Yulin pun langsung mengangguk dan mengatakan kalau Jichuan Xiu telah menyandra Kardan. Dan untuk menyelamatkan Kardan, dia pun membiarkan Jichuan Xiu untuk pergi. Heisha yang mendengar itu juga membenarkan tindakan dari Yulin, mengingat situasi yang dihadapi oleh Jichuan Xiu. Melihat Jichuan Xiu yang bisa bertahan dari serangan tapak kegelapan Kadun dan Yulin, Heisha pun bertanya-tanya tentang hal itu. Mendengar pendapat dari Heisha, Kadun pun berpendapat kalau keterampilan Jichuan Xiu bisa menahan tapak kegelapannya. Saat memikirkan ini, Kaisar Dewa Iblis langsung bereaksi dan mengatakan kalau itu keterampilan gelombang cahaya yang dimiliki oleh klan Lin dan merupakan klan Jichuan Xiu yang sebenarnya. 秘技，光明波纹功。 Saat itu Heisha menjelaskan kalau untuk mempelajari keterampilan ini harus memiliki darah klan Lin dari Kekaisaran Guaming. Dan keterampilan ini dikabarkan telah hilang setelah pertempuran Blue Reaper 300 tahun yang lalu. Mendengar penjelasan dari Heisha, Kalan pun mengingatkan kalau nama asli dari Jichuan Xiu adalah Lin He. Mendapati hal itu, Kaisar Dewa Iblis langsung memberikan perintah kepada seluruh pasukan Timur Jauh untuk menangkap Jichuan Xiu. Terlihat kalau Kaisar Dewa Iblis ketakutan dengan nama Kekaisaran Guaming ini. Di sisi lain, Jichuan Xiu yang sedang melarikan diri telah sampai ke sebuah sungai tempat dia menyembunyikan pedangnya. Jichuan Xiu juga langsung mencari pedang yang dia sembunyikan sebelumnya. Pada saat yang sama, pasukan suku iblis juga sudah mulai menyebar di seluruh Timur Jauh, yang mana hal itu menyulitkan pelarian dari Jichuan Xiu.
Untuk bisa bertahan hidup, Ji Chuan Xiu pun memakan semua yang ada di hutan, termasuk ular liar yang dia dapatkan. Sementara itu, Kaisar Dewa Iblis dan bawahannya sedang membicarakan Ji Chuan Xiu yang telah membunuh Lei Hong dan beberapa komandannya. Mengetahui jika Ji Chuan Xiu kembali ke ras manusia akan menjadi ancaman kepada suku iblis, Kaisar Dewa Iblis pun memutuskan untuk membiarkan tahanan perang untuk bebas dengan tujuan menyebarkan berita kalau Ji Chuan Xiu telah berkhianat kepada Ji Chuan. Sementara itu, Ji Chuan Xiu sendiri masih bersembunyi dari kejaran pasukan suku iblis yang memenuhi timur jauh. Terlihat dia membunuh satu persatu prajurit secara diam-diam. Di sisi lain, di keluarga Ji Chuan, berita pengkhianatan Ji Chuan Xiu yang dipalsukan Kaisar Dewa Iblis telah menyebar. Chan Xing yang mengetahui ini langsung mencabut posisi Ji Chuan Xiu dan melepaskan marga Ji Chuan darinya. Chan Xing juga menyebarkan perintah bagi siapapun yang membunuh Ji Chuan Xiu akan diberi hadiah dan kenaikan pangkat. Mengetahui Ji Chuan Xiu yang berkhianat, Dilin juga terlihat kesal dan sesterling dengan Ji Chuaning yang sedih saat mengetahui Ji Chuan Xiu menjadi buronan keluarga. Di sisi lain terlihat pandangan kabur dari seseorang atau bisa dikatakan Ji Chuan Xiu yang dibunuh oleh sekelompok prajurit. Akan tetapi setelah itu cerita pun berakhir. Menarik kita lihat apa yang akan terjadi kepada Ji Chuan Xiu. Dan admin berharap akan ada season keduanya ya sob. Nah, segitu dulu alur cerita per episode kali ini. Jangan lupa tinggalkan bacotan kalian di kolom komentar agar channel ini bisa terus berkembang, dan sampai jumpa di video selanjutnya.